Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu guru, azakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan kembali kajian tentang tauhid. Kita masuk ke bab selanjutnya adalah bab al-khauf minasyirik. Bab tentang takut dari perbuatan syirik. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 116, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia akan sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa qala al-Khalil alaihissalam, dan di dalam surah Ibrahim ayat 35, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Di dalam ayat ini, ayat yang pertama, dijelaskan di sini tentang al-khauf, ya, artinya bab tentang takut kepada perbuatan syirik. Karena syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Al-khauf di dalam judul kitab ini adalah tawaqu' makruh, kondisi yang sangat dibenci. Wa huwa diddul amni, yaitu lawan dari aman, lawan dari rasa aman, dari rasa ketenangan. Jadi rasa takut. Jadi harus ditumbuhkan rasa takut terhadap perbuatan syirik. Dan sedangkan syirik itu sendiri maknanya adalah sarfu syai' minal ibadah li ghairillah, yaitu memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Jadi memalingkan sesuatu ibadah kepada selain Allah. Kemudian di dalam ayat tadi juga dijelaskan la yaghfiru ayyushraka bihi, ay la ya'fu an 'abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairahu, yaitu Allah Ta'ala tidak mengampuni seorang hamba laqiyahu, yang dia menemui Allah di hari akhirat kelak, wa huwa ya'budu ghairahu, dan hamba tersebut menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Jadi la ya'fu, ya, Allah tidak mengampuni.
Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Ta'ala mengampuni apa-apa atau dosa selain itu. Ay yaghfiru ma duna syirik minadz-dzunub, yaitu mengampuni apa-apa yang selain syirik dari dosa-dosa. Liman yasha maknanya adalah liman yasha'u al-maghfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatihi, yaitu bagi orang-orang yang Allah menghendakinya, Allah akan memberikan al-maghfirah, ampunan untuknya, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, hasba fadlihi, sesuai dengan keutamaan dan hikmahnya. Ya. Kemudian di dalam ayat yang kedua, di sini dijelaskan Al-Khalil Ibrahim alaihissalam, ya. Al-Khalil alladzi balagha a'la darajatil mahabbah. Yang dimaksud dengan Al-Khalil adalah orang yang sampai darajah, ya, derajat kecintaan, derajat orang yang dicintai yang paling tinggi, ya. Jadi derajat yang paling tinggi, orang yang dicintai oleh Allah. Wal muradu bihi Ibrahimu alaihi salam alladzi ittakhadahu Allahu khalila. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ujlubni wa baniya ij'alni wa iyyahum fi janibin wa haizin ba'idin an dzalik. Jadikanlah aku dan mereka pada sisi dan tempat yang jauh dari hal itu, dari perbuatan syirik. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta kepada Allah agar dirinya maupun keturunannya, ya, dijauhkan dari perbuatan syirik. Kemudian al-asnam. Al-asnam di dalam ayat ini adalah jamak dari sonam. Wa huwa ma kana manhutan ala suratil bashar au ala surati ayyi hayawan, yaitu apa-apa yang dibuat, ya, dalam bentuk manusia atau dalam bentuk binatang, ya. Ini adalah sonam atau al-asnam. Kemudian apa makna secara umum untuk ayat yang pertama ini? Annallaha subhanahu yukhbiru khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi liyuhadzirana minasy-syirk wa annahu yaghfiru ma duna syirk minadz-dzunub liman yasha ayaghfiru lahu tafaddulan wa ihsanan li alla naqnata min rahmatillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan dengan berita yang sangat ditekankan, annahu la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk seorang hamba yang menemuinya, ya, di akhirat nanti, sedangkan dia dalam keadaan musyrik atau dia dalam keadaan mempersekutukan Allah. Liyuhadzirana minasyirik, dan Allah memperingatkan kita dari perbuatan syirik. Wa annahu yaghfiru ma duna syirik minadz-dzunub, dan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Liman yasha, bagi orang yang dikehendakinya. Liman yasha ay yaghfiru lahu tafaddulan wa ihsanan, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuninya sebagai bentuk fadilah, keutamaan dan kebaikan dari Allah Ta'ala. Li'alla naqnat min rahmatillah, dan agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian makna secara global untuk ayat yang kedua
anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jal ayyaj'alahu huwa wa bani fi janibin ba'idin an ibadatil asnam wa ayyuba'ida bainahu wa bainaha li'anna al-fitnata biha 'azima wa la ya'man al-wuqu' fiha. Sesungguhnya Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah alaihi salatu wassalam, yad'u rabbahu azza wa jal, berdoa kepada Rabbnya azza wa jal, ayyaj'alahu, agar Allah menjadikannya dia dan juga anak-anaknya, keturunannya, fi janibin ba'idin, pada sisi yang jauh, pada tempat yang jauh, an ibadatil asnam, dari ibadah kepada berhala-berhala atau kepada patung-patung. Wa ayyuba'ida bainahu wa bainaha, dan agar dijauhkan di antaranya dan antara penyembahan atau ibadah kepada patung-patung tersebut. Li'annal fitnata biha 'azimah, karena fitnah atau bencana perbuatan itu adalah sangat besar, 'azimah. Wala ya'man al-wuqu' fiha, dan tidak akan mendapatkan keamanan, tidak akan mendapatkan ketentraman ketika terjerumus ke dalam fitnah ini, ya. Munasabatu al-ayatainil bab, ya. Korelasi dari dua ayat untuk bab ini, terhadap bab ini adalah annal ayatal ula tadulu ala anna syirka a'zamudz dzunub. Sesungguhnya ayat yang pertama menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Li'anna man mata alaihi la yughfaru lahu. Mengapa disebut dosa yang paling besar? Karena orang yang mati di atas perbuatan syirik, la yughfaru lahu, maka dia tidak akan diampuninya. Wa hadza yujibu lil 'abdi syiddatal khauf min hadzal dzam alladzi hadza sya'nuh. Dan ini mewajibkan kepada seorang hamba untuk takut yang sangat, ya, untuk harus sangat takut terhadap perbuatan syirik. Alladzi hadza sya'nuhu, yang ini adalah urusan Allah, ya. Wal ayat ats-tsaniyah, dan ayat yang kedua, tadulu ala anna Ibrahim khafa syirk ala nafsihi wa da'allah ayyu'afiyahu minhu. Dan ayat yang kedua ini menunjukkan bahwasanya Ibrahim khafa syirk. Ibrahim ini takut kepada perbuatan syirik terhadap dirinya. Wa da'allah, dan berdoa kepada Allah untuk mengampuninya, ya, untuk mengampuninya dan untuk jauh dari perbuatan syirik. Fal ayatani tadullani ala wujubil khauf minasyirik. Maka dua ayat ini menunjukkan dalil atas wajibnya takut terhadap perbuatan syirik. Ma yustafadu minal ayatain. Apa yang bisa kita ambil? Faedah apa yang bisa kita ambil dari dua ayat tersebut? Yang pertama, anna syirka a'zamudz dzunub. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengabarkan bahwa sesungguhnya dia tidak akan mengampuninya bagi orang yang tidak bertaubat dari perbuatan syirik. Tsaniyan, yang kedua, annama ada syirk minadz dzunub idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Insya'allahu ghafarahu bila taubatin wa insya'a adzaba bihi. Fa fi hadza dalilun ala khuturatis syirik. Sesungguhnya apa-apa yang selain syirik, dosa-dosa selain syirik, idza lam yatub, apabila dia tidak bertobat, ya, maka dakhilun tahtal masyiah, maka dia masuk ke dalam
kehendak Allah. Ya. Jadi dosa selain syirik, jika dia belum bertobat, maka dia masuk ke dalam kehendak Allah, tahtal masyiah. Insya Allah, jika Allah menghendaki, ghafarahu bila taubatin. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya dengan tanpa taubat. Wa insya'a, dan jika Allah menghendaki, adzaba bihi, maka Allah akan mengazabnya. Fa fi hadza dalil ala khuturatis syirk. Dan ini adalah merupakan dalil terhadap bahayanya syirik. Tsalisan, yang ketiga, al-khauf minas syirik. Takut, kita harus takut terhadap perbuatan syirik. Fa inna Ibrahim alaihissalam wa huwa imamul hunafa. Karena Ibrahim alaihissalam, dan dia adalah imam orang-orang yang hanif, ya, imamnya orang-orang yang bertauhid. Walladzi kassaral asnam biyadihi, dan yang memecahkan atau yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Khafahu ala nafsihi, dan dia takut terhadap dirinya sendiri, ya, takut bagi dirinya terjerumus ke dalam hal itu. Fa kaifa biman dunihi, dan bagaimana dengan orang selainnya, gitu ya. Nabi Ibrahim saja takut, artinya kita harus lebih takut. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah imam hunafa, seorang nabi dan rasul, imamnya orang-orang yang hanif, imamnya orang-orang yang lurus akidahnya, yang bertauhid. Dia seorang nabi, Khalilullah, kekasih Allah, tapi dia takut dengan perbuatan syirik. Bagaimana dengan kita? Ya kan? Logikanya tentunya kita harus lebih takut lagi. Rabi'an, yang keempat, masyru'iyatud du'a lidaf'il bala wa annahu la ghina lil insan ar-rabbihi. Disyariatkannya berdoa untuk menolak bala, ya. Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mungkin terlepas, ya, dari Allah, pasti akan membutuhkan Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, masyru'iyatu du'ail insan li nafsihi wa lidhurriyyatihi, dan disyariatkannya berdoa, ya, disyariatkannya untuk berdoa, ya, untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Kemudian yang faedah yang terakhir, ar-raddu 'alal juhal alladzina yaquluna la yaqa'u syirku fi hadhil ummah fa aminu minhu fa waqa'u fi. Ini bantahan terhadap orang-orang jahil, juhal, bantahan terhadap orang-orang jahil yang mereka mengatakan la yaqa'u syirk fi hadhil ummah, tidak akan mungkin terjadi perbuatan syirik pada umat ini. Fa aminu, maka kemudian mereka merasa aman, ya. Mereka melakukan hal-hal yang bisa menjurus ke perbuatan syirik dengan membuat patung, ya, membuat patung-patung dan yang lainnya, dan mereka merasa aman, seakan-akan itu adalah perbuatan yang tidak berbahaya. Fawaqa'u fi, maka mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik juga.